Halo semua, selamat datang kembali di Mami Melo Posting. Oke, pertama-tama aku minta maaf dulu soalnya ini low posting yang ini telat banget. Jadi kan biasa kalau posting kan aku biasa posting hari Minggu, tapi kebetulan ini kesibukan real life-ku lagi lumayan padat banget ya. Ini kantor pengacara mau dapat kasus baru, udah gitu apa namanya, macam-macam deh pokoknya deh. Nah, untuk bahasan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan relevan ya sama dunia VTuber. Ya itu terutama untuk ini ya apa namanya VTuber agensi gitu loh. Sama yang VTuber yang ngejaga identitas aslinya. Kita akan ngebahas doxing. Oke. Ini teasernya ini aku udah posting hari Minggu kemarin. Ini aku baru bikin telat banget nih sumpah. Oke. Kita bakal ngebahas doxing kali ini. Ini kita pinggirin dulu ya model sama mejanya segala macam. Biasa kalau misalkan aku ngebahas hukum kayak gini pasti di tengah kepake semua. Oke, kita pinggirin meja, akunya dan minggir sama laptopnya. Nah, oke. Kita bakal langsung masuk. Judul, nah sebentar, judul sama ini kita amatin. Kita langsung masuk aja. Bagi seorang VTuber, terutama VTuber dari agensi, data pribadi dan identitas asli pengisi karakter. Aku biasa manggil orang yang apa namanya, VTuber asli itu bukan aslinya sih, jadi kayak pengisi karakternya itu, bukan identitas asli. Aku jatuhnya manggilnya data pribadi dari identitas asli atau pengisi karakter. Mereka merupakan sesuatu yang biasa dirahasiakan, terutama untuk VTuber agensi ya. Akan tetapi ada saja orang-orang yang mencoba mencari tahu identitas pengisi suara dari VTuber tersebut. Ini pertama VTuber yang gede tuh, doxingannya biasa parah-parah, keras banget. Doxing atau doxing, ini double X aja bedanya, merupakan perbuatan untuk mengumpulkan data pribadi seseorang untuk kemudian menyebarkan data tersebut ke publik. Ini bisa dilakukan dengan cara apapun ya, misalkan dia ngehack akunnya lah, entah dia nyari-nyari gali-gali dari media sosial lah. Biasanya kalau tujuan doxing ini konotasinya lebih kayak buat dia buat mengancam orang itu atau mempermalukan orang itu, pokoknya negatif-negatif sih, atau sekedar mengungkap gitu loh, siapa, kalau misalkan video mengungkap siapa sih pengisi suaranya ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Bahasan satu. Perlindungan. Nah, negara ini jadi Indonesia ini mengatur mengenai doxing ya, meskipun nggak disebutkan dalam undang-undang IPI secara gamblang. Jadi perlindungan dari doxing ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya diatur dalam pasal 26. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 ini bertuliskan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undang-undang, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya nge-share foto asli ataupun identitas lainnya kayak statusnya dia sekarang lagi ngapain, pokoknya itulah yang berkaitan dengan dirinya itu, yang bisa mengungkap identitas aslinya itu siapa aslinya yang berkaitan dengan dirinya, itu harus izin dulu. Nah, kalau misalkan kita apa namanya nggak mematuhi ini, apa sih yang bakal terjadi? Bagi korban tindakan ini sendiri, kalau misalkan data kalian disebar tanpa izin kalian gitu loh, atau kalian kena doxing, memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan akibat doxing yang dialaminya secara perdata. Oke, aku kasih garis bawah sedikit sih, ini aku nggak masukin di PPT-nya. Jadi tergantung caranya ya. Kalau misalkan data pribadi tersebut didapatkan dengan cara melawan hukum, kayak misalkan dia ngehack akunmu atau misalkan dia ngeretas PC-mu, hacking cracking begitu, itu dia diatur dalam pasal 32.
kalau nggak salah ya. Diatur pasalnya berbeda tapi ada dalam undang-undang ini juga gitu loh. Dan itu kalau untuk hacking sama cracking buat dapetin data pribadi itu perbuatan pidana justru. Itu kalian bisa lapor polisi. Tapi kalau misalkan kalian disebar data pribadinya tanpa misalkan orang itu dapatnya secara legal, kayak contohnya dia dapat fotomu dari status Facebookmu yang lama, ataupun kalau misalkan dari pokoknya segala macam lah yang pokoknya cara legal, itu kamu bisa ngajuin secara perdata untuk gugatannya ya. Nah, pelaksanaan pasal 26 sendiri berdasarkan hak perlindungan data pribadi. Hak perlindungan data pribadi dan privasi ini ada dalam penjelasan pasal 26 undang-undang ini. Jadi, hak pribadi yang diatur dalam ini apa sih itu hak pribadi? Hak pribadi itu merupakan ada 3 kriteria ya. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, itu satu. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, itu 2. Yang ketiga adalah untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Nah, kalau misalkan dari 3 kriteria ini dengan penyebaran data kalian itu kalian merasa orang itu tersebut melanggar 3 hak yang ini, kalian bisa gugat orang itu. Nah, by the way untuk perlindungan data pribadi, sekali lagi aku bilang itu luas banget ya. Jadi dalam undang-undang itu diatur dari pengumpulannya, penggunaannya, apalagi untuk misalkan kayak aplikasi-aplikasi pinjaman online itu aku sampai nyasar ke situ itu nyari data ini doang. Emang sih tantangan bikin love posting itu begitu. Kata topiknya itu bisa aja simpel tapi nyarinya itu kemana-mana. Nah, dan itu juga aku nemuin ini ya, kalau misalkan ada yang nanya, loh bukannya nanti bakal ada ini ya, rencana undang-undang perlindungan data pribadi, atau kalau misalkan kayak contohnya itu undang-undang transaksi informasi itu juga ada. Tapi kalau untuk undang-undang itu yang kayak model peraturan pemerintah nomor 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ataupun misalnya peraturan Menteri Kominfo mengenai perlindungan data pribadi, itu nggak ngatur doxing. Terus yang sejauh yang aku baca ya, jadi yang untuk tindakan doxing itu cuma diatur dalam undang-undang ini doang. Dan ini kan nanti juga Indonesia bakal rencana bikin RUU perlindungan data pribadi. Sejauh ini aku baca di undang-undangnya ini nggak ngatur doxing juga. Jadi ntar kalau misalkan kedepannya ini undang-undang, nggak tahu ya, mungkin diubah juga ya, ntar bisa juga ngatur tentang doxing ya. Jadi untuk sekarang cuma ada di ini pasal 26 dari undang-undang IPE. Nah, bagi kalian yang merasa datanya disebar tanpa izin kalian bisa menggugat orang tersebut. Oke. Dengan begitu untuk bahasan doxing itu cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di live posting berikutnya. Dadah.